saya kehadiran kalian ya. Andi Sidik Rustandi. Yang ibu sebutkan namanya tolong tunjuk tangan ya. Alda Mustika. Ya. Siti Nur Aziza. Ya. Isti Rosdini. Kemudian Zahra Agisti. Epi Siti Nur Hayati. Dewi Yulistiani yang tidak hadir ya. Nah, baiklah selanjutnya sebelum kita ke materi, ibu mau bertanya, apakah ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ingat, Bu. Coba senang tangan siapa yang ingat? Ya. Pelajaran minggu lalu adalah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, bagus ya. Ternyata kalian masih ingat pelajaran kita minggu lalu yang memutarkan lagu Garuda Pancasila. Dimohon semuanya untuk berdiri. Silakan. Ikuti lagunya ya. Semuanya keluar. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, banyak air mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Belajar tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tapi sebelumnya ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi setelah mempelajari materi hari ini, setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu satu, menjelaskan arti dari kedaulatan dengan benar, ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan arti dari kedaulatan rakyat dengan kedaulatan yang cocok dengan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila dengan baik. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, di sini ada gambar ya. Coba perhatikan semua gambarnya. Sudah perhatikan ya? Ya. Nah, setelah memperhatikan gambar, pasti ada beberapa pertanyaan di benak kamu ya. Nah, sekarang silakan tulis pertanyaan-pertanyaan itu ya. Sebanyak-banyak yang kamu bisa ya. Yang enggak akan kita nanti cari solusinya bersama. Ya. Silakan yang ada ditulis. Teori kedaulatan ini menurut kalian teori yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar, teori kedaulatan yang mana nih? Nah, kalau teori kedaulatan Tuhan, artinya teori ini mengajarkan bahwa negara mendapat kekuasaan terdiri dari Tuhan. Nah, kemudian teori kedaulatan raja, Indonesia mengadakan kerjasama bilateral dengan Australia di bidang ekonomi, contohnya ya. Nah, itu adalah bentuk kedaulatan keluar, ya, diplomasi. Kemudian kerjasama di bidang politik, contohnya yang 3.1 boleh dibuka di buku, ya. Jadi nanti kalian mengisi latihan aspek informasinya pengertian kedaulatan. Nah, kalian tadi sudah melihat tayangan PowerPoint-nya, nanti diisi latihannya 3.1. Nah, sekarang untuk kelompok, tadi kan sudah ibu bentuk kelompok ya. Silakan membuat rangkuman materi berupa peta konsep ya, karena kita mind mapping ya. Mind mapping itu artinya kalian membuat peta konsep. Nah, sekarang duduknya silakan berkelompok. Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan rangkuman materi dengan membuat peta konsep. Silakan ya. Untuk kelompok 1 tugasnya kalian membuat mind mapping
dengan materi pengertian kedaulatan, ya. Kemudian untuk kelompok 2, kalian membuat rangkuman materi dengan materi sifat kedaulatan. Untuk kelompok 3, materinya macam-macam kedaulatan. Kelompok 4, materinya teori kedaulatan. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit. Kelompok 2 siapa? Boleh siap. Ibu. Hubungan pemilihan umum dengan kedaulatan. Pemilihan umum tujuannya untuk memilih. Ya. Nah, setelah melihat tayangan materi, nah sudah kalian buat juga peta konsepnya ya sebagai rangkuman pekerjaan kelompok kalian. Sekarang tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk membacakan hasil kerja. Presentasi peta konsep. Pengertian kedaulatan berasal dari bahasa Arab. Asal kata daulah artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapat mandatnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Sekian, terima kasih. Ya, bagus ya. Ya, kemudian ya silakan kelompok 2 maju ke depan. Ya. Saya mewakili kelompok 2. Peta konsep. Sifat kedaulatan. 1. Asli. Artinya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Nomor 2. Permanen. Artinya 3, tunggal, 4, tidak terbatas. tidak terbatas. Bagus ya. Kemudian silakan kelompok 3 untuk maju ke depan membacakan hasil hasil diskusi kelompoknya. Saya perwakilan dari kelompok 3. Macam-macam kedaulatan terdiri dari 2, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan negara lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Sekian. Bagus ya, tepukan ya. Tepukan untuk kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ya, sudah paham semuanya. Kemudian silakan kelompok 4 untuk maju ke depan. Saya di sini selaku perwakilan kelompok 4. Teori kedaulatan diantaranya yaitu teori kedaulatan Tuhan atau causa prima. Pelopornya diantaranya Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, F. J. Stahl. 2. Teori kedaulatan raja. Pelopornya antaranya Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes. 3. Teori kedaulatan negara. Pelopornya diantaranya Jean Bodin, G. Jelinek, Paul Laban. 4. Teori kedaulatan hukum antaranya Hugues de Groot, Immanuel Kant, Leon Duguid. 5. Teori kedaulatan rakyat. Pelopornya J.J. Rousseau, Johannes Althusius, John Locke, Montesquieu. 3. Pembagian kekuasaannya 1. Eksekutif, 2. Legislatif, 3. Yudikatif. Sekian. Nah, semua kelompok sudah maju ke depan ya. Nah, untuk soalnya tapi silakan dikerjakan.
Pasti sudah ada jawabannya kan? Tadi sudah Ibu paparkan materinya, kalian sudah menonton tayangan slide-nya. Silakan dikerjakan, ditulis jawabannya saja. Asli ini betul. Karena kan kita tadi betul melihat tayangan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah yang artinya kekuasaan tinggi. Ya, bagus ya, betul ya. Jawabannya betul adalah kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi. Kemudian nomor 2, jelaskan arti dari kedaulatan rakyat. Cuk, ya silakan. Evi ya. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, bagus ya. Kemudian nomor 3, siapa yang bisa jawab? Sebutkan 4 sifat kedaulatan menurut Jane Bodin. Cung, boleh kamu dulu ya, Zahra. Asli, permanen, tunggal, Tidak terbatas ya. Jadi sifat kedaulatan menurut Jane Bodin adalah asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Bagus. Kemudian nomor 5, apa perbedaan bentuk kedaulatan ke dalam dengan bentuk kedaulatan keluar? Apa perbedaannya bentuk kedaulatan ke dalam dengan Kedaulatan ke dalam berarti bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di luarnya tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan negara lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. yang bagus? Jadi kedaulatan ke dalam artinya kekuasaan suatu negara untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan Negara lain. bangsa atau negara lain. Sedangkan bentuk kedaulatan keluar adalah kekuasaan suatu negara untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain. Bagus. Kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah kedaulatan rakyat, ya. Kemudian, setelah mempelajari kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, coba renungkan apa yang kalian pelajari, kemudian apa manfaat mempelajari materi tersebut, apa perubahan yang akan kalian lakukan. Kalian nanti tulis ya di kertas lembar. Nah, setelah mempelajari materi ini, apa manfaat rakyat, gitu ya. Nah, alhamdulillah kegiatan hari ini kita selesaikan. Nah, kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi masih kedaulatan negara Republik Indonesia. Subbabnya atau bagiannya adalah bentuk dan prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau hari ini kita belajar hakikatnya, pengertiannya ya, ya. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bentuk dan prinsip kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.